Salam Bapak Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi dan salam sehat. Mari bersyukur kepada Tuhan, Gembala yang setia, yang telah menjaga kita sepanjang kawal malam dan berkenan membawa kita masuk pada pagi ini. Saudara, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena itu saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Berkenanlah Bapa, kami masuk di hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Dan terimalah ucapan syukur kami untuk hari yang baru Bapa sudah anugerahkan bagi kami. Kami tetap menyadari bahwa kami orang berdosa. Kami mohon Tuhan sucikan kami. Menandai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja membuat kami mengerti akan firman-Mu dan menolong kami agar dapat melakukan itu dalam hidup kami. Berfirman, ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dipilih bagi kita, saya ambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Sekali lagi, surat Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Dengan penuh kasih saya undang kita membuka Alkitab dan kita membacanya bersama-sama. Saya baca dari sini, saudara-saudara baca di tempat masing-masing. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan tertulis sebagai berikut. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Saya ulangi lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Itulah saudara bacaan surat Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Dari dua ayat ini saya mau memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah, saudara. Kalau kemarin tema kita tentang penguasaan diri. Dan bagi saya salah satu cara penguasaan diri adalah dengan mengendalikan lidah. Saudara yang terkasih, tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hidup ini. Mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bermasyarakat, sampai pada masalah bergereja. Dan kita semua menyadari semua masalah itu berawal dari perkataan yang kurang bijak atau dari lidah yang tidak terkendali. Misalnya, suami istri bisa terlibat konflik berkepanjangan karena lidah yang tak terkendali. Dan akhirnya keluarlah perkataan yang kasar, yang menyakitkan. Juga
tidak sedikit aktivis gereja, ya, yang mengundurkan diri karena mendengar suara-suara miring yang keluar dari mulut yang sama, mulut yang kadang mengeluarkan pujian, tapi kadang juga mengeluarkan gosip. Selain itu, dalam dunia kerja, terkadang hubungan kerja bisa berantakan hanya karena mulut yang tidak dikekang dengan bijak. Saudara yang kekasih, sebenarnya surat Yakobus ini menekankan kepada kita beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh surat Yakobus ini dalam kaitan dengan mengendalikan lidah. Yang pertama, saudara, Yakobus mengatakan lidah sekalipun kecil dapat menghasilkan perkara-perkara besar. Karena itu, saudara, pentingnya mengendalikan lidah sehingga pesan positif itu bisa disampaikan. Saya ulangi lagi. Lidah sekalipun kecil dapat menghasilkan perkara-perkara besar. Karena itu, saudara, pentingnya mengendalikan lidah sehingga punya pesan positif. Seperti halnya tali kekang pada kuda dan kemudi pada kapal besar. Hasil dari lidah yang dikendalikan adalah terbangunnya kehidupan yang baik. Kita belajar dari Yesus yang menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana Yesus menggunakan lidah dan perkataannya untuk membangun kehidupan. Baik itu lewat teguran yang mengingatkan maupun lewat pengajaran yang menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita diingatkan sisi negatif dari lidah atau dari perkataan jika tidak dikendalikan dengan benar. Lidah seperti api yang menghanguskan serta membawa kehancuran, misalnya gosip, fitnah, bullying, labeling, umpatan, kata-kata kasar. Semua itu adalah contoh dari adanya lidah yang tak terkendali. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Lidah dikendalikan dengan penguasaan diri. Untuk punya penguasaan diri, seseorang perlu menjaga perkataannya, seperti orang menjinakkan binatang liar atau binatang buas. Ternyata, saudara, untuk mengendalikan lidah harus ada upaya atau usaha yang keras. Karena apa? Mengendalikan lidah itu bukanlah perkara yang mudah. Mengapa perlu usaha atau mengapa perlu upaya yang keras untuk mengendalikan lidah? Ya, agar perkataan yang dihasilkan bukan kutuk, tetapi berkat. Agar perkataan yang dihasilkan bukan menghancurkan, tetapi membangun kehidupan. Saudara yang terkasih, di akhir renungan ini saya ingin berbagi cerita kepada saudara semua. Ceritanya begini. Mungkin semua kita tahu nama Sokrates. Sokrates ini dia seorang terpelajar. Dia seorang intelektual yang terkenal reputasinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tinggi. Suatu hari, saudara, ada seorang pria menjumpai Sokrates dan dia berkata begini, "Sokrates, tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar tentang temanmu yang akrab itu?" Sokrates penasaran. Lalu dia berkata, Tunggu sebentar.
sebelum kau memberitahukan pada saya ingin engkau lewati dulu ujian ini. Ujian yang saya namakan ujian saringan 3 kali. Sebelum engkau memberitahukan kepada saya tentang teman saya yang akrab yang kau dengar itu, engkau lewati dulu ujian ini, ujian saringan 3 kali. Lalu pria ini berkata, apa? Ujian saringan 3 kali? Sokrates pun menjawab, betul. Ujian saringan 3 kali. Yang pertama tentang kebenaran. Sokrates katakan, saya ingin pastikan apakah yang akan Anda katakan tentang sahabat saya itu benar? Ini ujian kebenaran. Apakah yang akan Anda katakan kepada saya tentang sahabat saya itu adalah sesuatu yang benar? Saudara, lalu pria itu menjawab, saya tidak tahu apakah yang akan saya katakan ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Karena berita itu pun baru saya dengar. Dan saya ingin memberitahukannya kepadamu. Sokrates katakan, baiklah. Jadi Anda sungguh belum tahu apakah berita yang Anda dengar itu benar atau tidak. Sekarang mari kita coba lagi ujian saringan yang kedua, yaitu tentang kebaikan. Saya ingin bertanya kepada Anda, kata Sokrates, apakah yang Anda katakan kepada saya tentang sahabat saya itu adalah sesuatu yang baik? Pria itu menjawab, tidak. Apa yang ingin saya katakan ini bukan sesuatu yang baik, malah sesuatu yang buruk. Sokrates pun berkata, jadi Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk tentang sahabat saya, tapi Anda sendiri tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Oke, sekarang mari kita masuk dalam ujian saringan yang ketiga. Mungkin ujian ini Anda akan lulus. Ujian saringan yang ketiga yaitu tentang kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan kepada saya tentang sahabat saya itu berguna bagi saya? Pria itu menjawab, sungguh ini tidak berguna. Kalau demikian, kata Sokrates, saya bisa membuat kesimpulan. Jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tentang sahabat saya, itu hal yang belum tentu benar. Bahkan engkau katakan itu hal yang tidak baik, itu hal yang buruk. Dan hal itu pun tidak berguna bagi saya. Kenapa kau ingin memberitahukan itu kepada saya? Itu tidak penting. Karena itu, saya mau mengatakan kepada Anda, kata Sokrates, sebelum menyampaikan sesuatu tentang orang lain, gunakanlah ujian saringan 3 kali ini, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya. Kalau apa yang ingin Anda katakan kepada saya tentang sahabat saya itu hal yang benar, itu untuk kebaikan saya dan untuk kegunaan saya siap mendengar. Tetapi sebaliknya, itu belum tentu benar, itu tidak baik untuk saya dan tidak berguna untuk saya,
Maka sekarang saya mau katakan kepada Anda, jangan memberitahukan hal itu kepada saya, karena saya tidak akan mendengarkan. Itu hal yang tidak penting buat saya. Ujian saringan 3 kali menolong saudara dan saya untuk kita bisa mengendalikan lidah kita. Pakailah lidah itu untuk memuliakan nama Tuhan dan berkata-kata tentang kebenaran, kebaikan, dan kegunaan, supaya melalui lidah kita nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang punya firman memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami mengendalikan lidah, supaya melalui lidah perkataan-perkataan kami memuliakan nama-Mu, dan perkataan-perkataan kami dapat membawa berkat bagi orang lain. Kami taruhkan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami berkata-kata, Tuhan ingatkan kami untuk kami bisa mengendalikan lidah kami, sehingga sepanjang hari hidup kami, dalam tugas dan pekerjaan kami, apapun yang kami katakan sekali lagi membawa berkat bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami, tugas dan pekerjaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, sambut dan terimalah kami, hanya dan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang kekasih, selamat menjalani kehidupan hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia daripada Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara sekalian, sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.